Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Senin 24 Januari 2022. Saya berada di ladang kami yang pada saat ini kami tanami pohon balsa. Adapun yang ingin saya bagikan pada konten saya saat ini adalah perbandingan, perbedaan antara penanaman balsa dengan sengon. Ini yang biasanya punya lahan tapi sibuk dengan aktivitas lain selain bertani, sehingga banyak dari kita sibuk bingung memilih ya antara menanam yang pada umumnya kayu sengon atau kayu balsa. Dan perbandingannya gimana? Yuk diikuti tentang analisa saya menurut berbagai sumber dan pengalaman teman-teman juga. Yuk. Untuk kayu balsa ini umurnya sudah 1 tahun ya, 1 tahun sudah segini. Ini jarak tanamnya antara ini dengan ini 3 meter, dan antara yang ini dengan ini 2,5 meter. Jadi jadinya di atasnya rimbun begini. Ini kemarin baru habis perawatan, karena di 1 tahun awal itu di bawahnya pohon balsa ini masih bisa ditanami. Kemarin kami tanami singkong. Dan untuk tahun kedua ini kami lakukan perawatan cuman di balsanya saja dan tidak bisa kami tanami. Itu mungkin salah satu kelemahan dari balsa, karena balsa ini daunnya lebar-lebar begini. Jadi di bawahnya sudah langsung minim penyinaran matahari. Dan juga daun lebar-lebar ini yang biasanya yang besar-besar yang jatuh kayak ini kalau di bawahnya ditanami akhirnya menutup tanaman yang ada di bawahnya seperti ini. Di kesulitan perkembangan tanaman yang ada di bawahnya kalau ditanami seperti itu. Untuk balsa sendiri biasanya panennya antara 4-5 tahun. Ini lingkarnya biasanya lingkar ini sudah besar sehingga sudah bisa dipanen. Dan untuk jenis balsa ini kegunaannya di dalam pembangunan rumah atau yang lain itu lebih dikatakan lebih kuat daripada sengon, karena untuk balsa ini bisa digunakan untuk mebler juga, meja, kursi, pintu, dan rangka atap rumah begitu. Ini tentang balsa. Selanjutnya di sebelahnya ini punyanya kakak ya. Ini ada tanaman sengon. Sengon ini umurnya sudah hampir 3 tahun. Besarnya segini. Ini perbandingannya. Ini balsa dalam 1 tahun. Ini sengon dalam 3 tahun. Untuk sengon sendiri kelebihannya itu karena daunnya kecil-kecil. Jadi
meskipun sudah umur 3 tahun, di bawahnya masih bisa ditanami seperti ini. Di bawahnya ada kunyit ya, kunir, ada cabai juga. Sampai tahun kedua masih bisa ditanami karena daunnya kecil-kecil, tidak menutup tanaman yang ada di bawahnya. Cuman untuk sengon yang akhir-akhir ini itu penyakitnya ada ulat ya, ulat daun, biasanya juga di batang. Di batang itu mudah ada penyakitnya. Biasanya langsung kering, apa ya, kayak semacam gini, kering juga. Karena tidak cukup kuat juga ya, mudah patah ketika anginnya lebat, itu patah. Jadi kalau orang di kampung saya ini bilang kalau sengon itu penyakitnya 3. Ada ulat daun, ada penyakit di batangnya, dan yang ketiga penyakitnya angin kencang. Tuh. Cuman di bawahnya bisa ditanami. Kalau yang lebih kekinian lagi, biasanya di bawahnya itu ditanami seperti ini, talas. Cuman ini kunir. Sedangkan untuk balsa ini lebih tahan karena agak lebih kuat. Ini lebih kuat dari angin, dan juga ulat daunnya tidak begitu berpengaruh dengan pertumbuhan batangnya. Itu tentang perbandingan sengon dengan balsa. Tentang harga, karena harga ini tidak bisa ditentukan karena perkembangannya itu kan tahunan, jadi prediksinya itu tidak bisa ditentukan lama karena pasar itu kan naik turunnya cepat sekali. Itu yang bisa saya bagikan untuk para pekerja yang sibuk dan punya lahan luas, mungkin untuk sebagai acuan. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.